Halo, selamat datang di topik ketujuh di mata kuliah Ornamen dan Kain Nusantara. Di mata kuliah ini, kita bertemu lagi dengan saya, Gina Sobiro Takao. Pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang menjadi topik pembahasan pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik jenis-jenis ornamen, baik itu geometris dan figur. Kemudian kita juga akan membahas tentang karakteristik jenis-jenis ornamen binatang. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik jenis-jenis ornamen binatang dan tumbuhan-tumbuhan. Kemudian kita akan membicarakan tentang karakteristik jenis-jenis ornamen dari benda alam. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang ornamen dari benda teknologi, abstrak, dan kaligrafi. Oke, kita langsung masuk aja. Oke, nah kalau kita bicara tentang jenis ornamen Nusantara, jadi menurut Sunario tahun 2009 dalam bukunya dengan judul Ornamen Nusantara menyebutkan bahwa si 6 jenis ini adalah eh, pengelompokan dari si ornamen Nusantara itu sendiri gitu. Jadi ada yang geometris, ada yang organis, ada yang figur manusia, ada yang binatang, tumbuhan, benda alam dan teknologis gitu. Jadi si 6 pengelompokan ini adalah pengelompokan dari jenis-jenis bentuk visual si ornamen Nusantara. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Nih, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama nih dari jenis ornamen. Yang pertama ada motif geometris. Kurang lebih seperti ini kalau kita bicara tentang motif geometris dari bentuk kain ya, perwujudannya kain. Jadi ada motif kawung nih contohnya, kemudian ada kain tenun rangrang dari Bali gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh dari bentuk ornamen dengan pola bidang geometris. Geometris itu apa sih gitu ya? Jadi geometris itu adalah biasanya tersusun dari garis atau mungkin bidang seperti persegi, lingkaran, segitiga gitu. Dan bentuk-bentuk apa ya, bentuk-bentuk lainnya gitu. Nah, intinya biasanya si geometris ini selalu dibuat tersusun rapih, lurus, repetisi gitu. Jadi selalu apa ya, istilahnya sangat penuh dengan perhitungan gitu karena biasanya dibuatnya itu repetisi full gitu. Nih, seperti ini. Ini juga. Nah, kalau dari contoh yang non kain, non tekstil, ini ada salah satu contohnya di sini ada contoh bejana perunggu. Ini adalah peninggalan tertua dengan motif geometris. Di sini ditemukan nih bagian sini. Ternyata motif geometris ini sudah ada dari zaman prasejarah gitu, yaitu zaman kebudayaan eh, kebudayaan perunggu ya, zaman bejana gitu, zaman dongson gitu. Ini nih yang dikotakin. Oke, nah motif geometris pun sebetulnya dia ada pembagian lagi, ada istilahnya mender, ada pilin, ada banji, kawung, sama tumpal. Supaya lebih detail lagi, langsung ke sini aja. Jadi kalau mender ini, kalau kalian nih lihat yang kayak liukan-liukan garis yang tersusun bentuk persegi atas bawah atau enggak melingkar gitu ya, tapi tersusun nyambung gitu. Nah, ini adalah contoh dari motif mender. Biasa motif mender ini terinspirasi dari kelok-kelok sungai gitu ya, saling menyambung gitu. Nah, si motif ini menurut sejarahnya sendiri ini berkembang justru dari Yunani gitu. Terus kemudian dibawa ke Cina, dari Cina mulailah gitu karena adanya perdagangan menyebar ke daerah-daerah Asia termasuk Indonesia gitu. Nah, di setiap daerah juga biasanya ada penyebutannya masing-masing gitu. Kalau Mandarin ini kan secara apa ya? Secara teoritisnya gitu, secara umumnya gitu. Nah, tapi tiap daerah biasanya ada bahasanya sendiri. Contohnya di Bali ini motif Mandarin ini disebut sebagai motif kuta Mesir gitu. Nah, cuman biasanya si Mandarin ini digunakan untuk apa ya? Aksen-aksen pinggiran biasanya gitu.
Kemudian jenis motif geometris yang kedua ada pilin. Pilin itu bentuknya mirip huruf S. Kalau kalian di sini ngelihat kayak motif batik, apa ini motif batik parang, kurang lebih kayak gini. Nah, kemudian ini yang dibuat bentuk melingkar, melilit gitu. Ini contoh dari lukisan kayu sentani di Papua. Nah, ini salah satu jenis dari geometris juga. Selanjutnya ada geometris yang ketiga, jenisnya itu banji. Banji itu berasal dari bahasa Tionghoa, yang itu berasal dari kata ban, yang artinya 10, ji artinya 1000. Jadi perlambangan ini adalah perlambangan berlipat gandanya rejeki gitu. Biasanya motif ini kalau di kita apa ya, kayak ada juga nyebutinnya tuh motifnya mirip-mirip motif angkin gitu istilahnya. Nah, si banji ini atau bahasa Cinanya wanji ini adalah motif yang memang lumayan banyak juga menyebar di Indonesia karena adanya pengaruh Cina. Nih masih di banji juga. Ini contohnya dari ukiran Toraja, biasanya di rumah-rumah nih. Nih, ada banji daerah pesisir di Banyumas, biasanya dikolaborasikan dengan bentuk lain juga. Ini juga sama ya, pengaruhnya budaya Tionghoa. Kemudian yang keempat ada motif geometris jenis kawung. Jadi jenis kawung ini biasanya bentuknya tuh sebetulnya kalian mungkin di sini ada yang orang Sunda mungkin ya. Jadi kawung itu adalah buah aren atau enau gitu yang mana si kawung ini tuh motifnya kawung ini memang terinspirasi dari si bentuk si buah arennya itu gitu. Nah, ini juga ada di daerah Pekalongan yang menginspirasi dari terinspirasi dari kawung. Kemudian Jogja juga ada juga Toraja, ada Palembang gitu dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada jenis geometris tumpal. Nih kalau kalian mungkin ini sering lihat ya, kayak di sarung atau di samping, di kain-kain panjang tenun gitu ya, di batik juga gitu. Kalau kalian ngelihat motif seperti ini namanya tumpal. Jadi tumpal ini adalah bentuk-bentuk segitiga yang dibuat berpola, berderet, rata gitu ya. Dan biasanya dibuat hadap-hadapan, kalau enggak dibuat hanya satu sisi aja. Nah, ini adalah jenis motif tumpal namanya. Jadi ini biasanya membentuk polanya itu memang berderet seperti itu. Gitu. Nah, si tumpal ini biasanya nggak keseluruhan kain, misalkan motifnya tumpal semua, biasanya nggak gitu. Tapi kayak misalkan kain panjang atau sarung, biasanya dijadikan untuk muka depannya aja gitu. Jadi hanya ada satu bagian gitu. Biasanya kalau di samping kan itu dililit ya, dililit buat jadi rok itu untuk di bagian depan gitu. Nah, kita masuk ke jenis ornamen yang kedua, yaitu motif figur atau motif manusia. Biasanya ini bentuknya organis, gitu. Contohnya di sini kayak ada batik company dari Cirebon, kemudian ada relief Candi Borobudur dari Jogja, gitu. Nah, si motif-motif ini biasanya terinspirasi dari atau menggambarkan sosok manusia atau raksasa atau merepresentasikan nenek moyang, dewa gitu atau mungkin perwujudan wayang gitu yang mana wayang ini otomatis kan dia apa ya merepresentasikan tokoh ya gitu. Memerankan suatu tokoh gitu. Nah, biasanya si motif figur ini dia erat kaitannya punya makna dengan penggambaran nenek moyang sama kekuatan gaib. Biasanya artinya tuh lebih ke arah penolak bala. Ini contohnya kalau dari non tekstilnya ada Paliodo dari Sulawesi Selatan, kemudian ada patung Bis Asmat dari Papua. Ini adalah contoh-contoh ornamen figur manusia yang memang sudah ada dari zaman prasejarah juga gitu. Jadi ini materialnya ada kayu sama batu yang mana ini apa ya perwujudan dari nenek moyang.
Nah, kalau tadi yang geometris ada pembagiannya, figur atau manusia ini juga ada pembagiannya. Pembagian itu terbagi menjadi dua, ada sosok motif manusia atau figur secara utuh, atau ada juga yang dalam bentuk motif kedok dan kala. Nah, itu seperti apa? Kita langsung next aja. Nih, contohnya kalau buat yang motif manusia utuh, biasanya perwujudan penggambarannya itu maksudnya dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh ada gitu penggambarannya tuh. Nah, selebihnya misalkan kalau ada sedikit dimodifikasi mukanya, kepalanya, kakinya, tangannya gitu. Cuman intinya di situ perwujudannya untuk menggambarkan tokoh figur gitu atau manusia gitu. Yang digambarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki ini masuk dalam kategori motif manusia utuh. Nah, nggak jarang juga ya, biasanya kalau yang motif manusia utuh ini tuh ada penggambaran yang memang frontal. Maaf-maaf nih, misalkan kayak ada penggambaran buah dada wanita, atau mungkin jenis kelamin lelaki gitu ya, atau perempuan gitu. Itu memang nggak jarang gitu kalau dari penggambaran motif manusia utuh. Nih contohnya dari ornamen candi Penataran Blitar, kemudian atau kalau di kain di sini ada penggambaran dari kain Lauhada di Sumba NTT gitu ya. Nih, walaupun perwujudannya aneh gitu ya, tapi itu ceritanya manusia gitu dan digambarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nih atau wayang juga ini masuk dalam kategori penggambaran figur utuh. Nah, kalau kedok dan kala itu adalah biasanya kedok itu kan topeng, kala itu bagian kepala. Jadi kalau kedok kala itu dia penggambarannya manusia juga, tapi dari si penggambarannya itu hanya bukan yang utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu, tapi hanya bentuk topeng sama kepalanya aja gitu. Biasanya ini untuk dekorasi apa ya? Hiasan yang apa ya, bentuknya tuh perwujudannya dari lukisan batu gitu kayak gitu-gitu atau perunggu kayak gitulah. Ini contohnya di sini ada motif kepala manusia dari Nekara Bulan Pejeng Bali. Pejeng Bali. Ini zaman prasejarah juga ya. Nih atau ada juga di Sumatera Utara nih ulu paung ini biasanya dipakai disimpan di depan rumah, di rumah adat Gorga Batak. Nah, ini biasanya menggambarkannya itu sosok manusia setengah hewan gitu yang diisyaratkannya itu tujuannya untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam rumah gitu. Kemudian ada topeng hudok. Topeng hudok ini biasanya digunakan untuk bagian dari atribut tarian untuk penari gitu ya, kostum gitu. Cuman si ini tuh biasanya menggambarkan itu sosok burung yang mana burung ini tuh biasanya lebih kayak ke arah apa ya? Lebih ke arah kayak ini loh, kayak kayak di Bali gitu. Jadi kayak tokoh-tokoh ada tokoh yang disebut memang bagian dari si tokoh penari gitu. Selanjutnya di sini masuk ke jenis motif ornamen yang ketiga, ada motif binatang. Biasanya bentuknya juga organis. Nih contohnya kayak motif kuda dari tenun Sumba, tenun ikat. Ini atau enggak kalau yang secara tiga dimensi di non tekstilnya ada naga Paksiliman, ini keraton apa kereta keraton Cirebon. Penggambarannya biasanya dewa ya kalau hewan-hewan kayak gini tuh. Biasanya kalau kalau kayak apa ya perlambangan hewan-hewan yang bisa terbang itu biasanya pengisyaratkan atau unggas itu biasanya pengibaratannya dunia para dewa atau dunia roh gitu. Tapi kalau binatang air biasanya lebih kayak ke melambangkan dunia bawah, dunia gelap gitu, tentang bumi gitu. Tapi kalau dunia tengah itu terdapat kayak hewan-hewan yang punya kaki empat itu biasanya untuk dunia tengah atau dunia hunian.
Nah, motif binatang juga kebagi jadi 3 ya, yang tadi ada unggas, ada air dan melata, darat dan makhluk imajinatif. Nah, yang motif unggas contohnya seperti ini, kayak di Negara Perunggu dari Pulau Leti. Ini contohnya menggambarkan dunia atas ya, tentang nenek moyang, kepahlawanan, surga gitu ya, tentang yang ada dalam kehidupan di atas lah gitu. Atau ini contohnya di Jogja, di Taman Sari, ada gambar merak ya di sini. Ini juga sama tentang perlambangan kesucian dan kebahagiaan. Jadi tentang apa ya? Tentang surga, nenek moyang gitu, dewa, yang kayak gitu-gitulah. Ini atau burung enggang yang ada di apa sih alat tamengnya Dayak Kalimantan. Ini juga gambar burung ya ini. Kesini tuh ngegabung nih, ini sayapnya gitu. Nah, si burung burung enggang ini biasanya melambangkan kesetiaan dan keberanian. Ini ya, tentang si ini ya nih, kepala sukunya biasanya juga pakai simbolis burung enggang itu. Nih, paruhnya, ini bulunya. Yang melambangkannya tuh tentang kematian dan kebangkitan gitu. Jadi intinya kenapa dipakai untuk kepala suku? Karena memang harapan dari sini adalah apa ya? Intinya kayak melambangkan tentang sesuatu yang buruk tuh bisa mati gitu, dimatikan gitu, dihilangkan, dijauhkan gitu. Tapi segala hal yang baik tuh dibangkitkan kayak gitu. Biasanya yang pakai ini tuh kayak melambangkan selain kepala suku kayak satu tokoh yang dianggap sebagai pahlawan gitu yang membantu. Motif burung Garuda nih. Motif burung Garuda ini biasanya melambangkan burung Garuda itu kan kendaraannya dari Dewa Wisnu ya gitu. Yang mana biasanya penggambarannya itu apa ya lebih kayak ke arah di pengaplikasian itu kayak di candi gitu, di tempat peribadatan yang berhubungan dengan Dewa Wisnu. Nih, karena ceritanya tentang kerajaan Hindu ya. Kemudian ada lar pada batik, motif lar pada batik. Lar itu apa ya? Jadi kayak dalam batik itu ada burung Garuda yang disebut apa Gruda atau Gurda. Itu melambangkan tentang stilasi bentuknya tuh lewat sayap nih. Sayapnya aja gitu yang dalam bahasa Jawa tuh disebutnya lar gitu. Atau kalau mau udah jadi motif namanya disebutnya lar-laran gitu. Kalau pembatik biasanya. Kalau sayapnya satu, sebutnya lar. Kalau sayapnya dua nih kayak ini, disebutnya mirong gitu. Kalau apa sih? Kalau dua sayap ditambah dengan si bentuk ekor tengah nih, kalau yang kayak gini, ini nggak ada ya yang dua sayapnya. Ini sama dua yang ekor tengah disebutnya sawat. Ini sawat nih. Ini lar. Kalau nggak ada yang ininya, ekor sini, sebutnya mirong. Ini lebih jelasnya nih. Pilar, ini mirong, ini sawat. Atau motif burung phoenix gitu. Burung phoenix ini sangat erat kaitannya dengan pengaruh Tionghoa karena mitos konon katanya apa ya? Burung phoenix ini memang diinikannya itu sebagai apa ya? Sebagai sebuah pertolongan dewi gitu, penolong gitu kayak gitu.
Nah, ini biasanya ada di daerah pesisir-pesisir Jawa, kalau di daerah kita. Nih, ini contohnya dari motif Cirebon. Ini atau motif Gedok Tuban, motif Lokcan ini. Ini ceritanya apa sih tentang burung phoenix juga, sayap-sayapnya. Ini ya, melambangkan kebajikan, prestasi, keabadian, segala yang baik gitu intinya. Atau motif burung ayam jantan. Ini dari Cirebon juga. Ini melambangkan tentang matahari, karena kenapa? Kan ayam jago itu biasanya berkokok di pagi hari ya, gitu. Jadi, kenapa melambangkan matahari gitu. Nah, ini memiliki simbolnya, maknanya yaitu kekuatan, keberanian, dan kesuburan. Kemudian di Tenun Sumba juga ada ayam nih, motif-motif ayam. Ini tentang kebangkitan roh gitu, karena kokok ayam jantan dipercaya akan membangunkan roh yang sudah meninggal kalau di Sumba sana. Jenis motif binatang Nusantara, ini yang binatang air dan melata. Nih contohnya ikan, motif ikan di Indramayu. Binatang air juga ada banyak pembagiannya, ada ikan dan ular, buaya, biawak, dan kadal yang melata ya. Kemudian ada siput, lipan, sama kalajengking. Ini contoh dari motif ikan. Nih, ikan yang ada dikendarai oleh Sri Tanjung, dinaiki oleh Sri Tanjung di Candi Cabung, Candi Jabung, Jawa Timur. Kemudian ada motif udang dari Solo, Jawa Tengah. Kemudian ada binatang darat atau makhluk hidup imajinatif. Nih, binatang darat ini atau makhluk hidup imajinatif contohnya kayak kerbau, kuda, gajah, singa, rusa, naga gitu. Ini contohnya motif kerbau dari Pak Tedong di Rumah Adat Toraja. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke jenis motif ornamen yang keempat, yaitu motif tumbuh-tumbuhan. Bentuknya masih organis juga. Oke, biasanya motif flora ya, kayak bukit, gunung, itu juga masuknya dalam kategori tumbuhan. Nih, motif jenis tumbuhan juga terbagi lagi, ada motif hias bunga, ada hias patra, lung, dan sulur, sama motif hias pohon hayat. Nah, kalau motif bunga, contohnya seperti ini, kayak bunga teratai, di candi, atau di beberapa hiasan di kayu ya, gitu. Nah, ini sudah ada sejak zaman Hindu, yang mana motif teratai ini dipercaya oleh kepercayaan Buddha itu sebagai mahkota atau simbol dari sikap keasusilaan gitu. Jadi bunga teratai ini lumayan cukup banyak ya yang dipakai, termasuk di daerah Jawa Tengah juga banyak, Jawa Timur juga banyak gitu. Nih, atau motif bunga mawar. Contohnya kayak di tenun ikat Sabu NTT, atau mungkin motif bunga mawar dari apa sih Sumatera Barat dengan teknik bordir. Nah, kalau motif hias patra dan sulur kurang lebih seperti ini contohnya. Jadi patra itu adalah daun. Nih, daunnya. Tapi kalau lung itu berasal dari kata tunas gitu. Jadi lengkungannya nih si tunasnya. Kemudian sulur itu apa sih? Adalah si lengkungan pilin yang ada di sini nih, batang pohonnya. Jadi patra, ini lungnya, tunasnya, tunas daun muda, kemudian ini sulurnya. Nah, patra, lung, dan sulur biasanya dia bergabung bareng gitu. Nah, ada beberapa daerah memang yang ngembangin si motif patra, lung, dan sulur ini. Contohnya kayak di daerah Toba atau mungkin di daerah Bali ini.
Kemudian ada motif tumbuh-tumbuhan Nusantara, yaitu motif pohon hayat. Contohnya seperti ini ada di Anyaman Tikar, Kalimantan. Di batang garing ini motif pohon hayat itu digambarkan memang sebagai pohon yang keramat gitu, yang mana dipercaya bisa menyatukan dunia atas dan dunia bawah gitu. Nah, si pohon hayat ini lumayan cukup banyak diterapkan ya, nggak cuma di anyaman aja. Ini contoh di anyaman, ada juga yang ditenun, ada juga yang dibatik gitu, ada juga yang diukir, ataupun di material lain, misalkan kayak di batu, berarti dipahat kayak gitu. Nah, apa sih, si pohon hayat ini kalau di Kalimantan di Tikar contohnya ini. Nih, atau kalau di gunungan, di apa sih, pewayangan, ini gunungan, nah ini tentang gambarnya pohon hayat juga. Selanjutnya kita masuk ke jenis ornamen dengan motif benda alam. Ini organis juga. Benda alam di sini yang dimaksud adalah benda dalam sudut pandang manusia dengan alamnya gitu. Jadi kayak langit, matahari, semua yang kita lihat yang memang bukan diciptakan oleh manusia gitu. Jadi intinya yang ada alamiah lah. Nah, ada yang hias matahari, bulan, bintang, ada yang hias awan dan bukit, ada motif hias matahari, bulan, bintang, kurang lebih contohnya seperti ini, ada di Surya Majapahit dalam ukiran batu. Nah, ini adalah motif hias dengan penggambaran matahari dalam bundaran bentuk garis matahari yang berkeliling. Nih. Kemudian untuk si apa ya? Si perlambangannya ini sendiri tentang kerajaan Majapahit yang memiliki lambang kerajaan. Juang menggambarkan sinar matahari yang dikenal sinar Surya Majapahit. Gitu, ini senjata Dewa Wisnu yang berbentuk roda yang disebutnya cakra. Atau ada motif bulan. Nih, hiasan kepala dari Dewa Wisnu. Atau motif bintang dari motif teruntum dari Jogja ya. Ini curahan hati permaisuri yang terciptanya, yang mana ini tercipta oleh Kanjeng Ratu Permaisuri dari Kesultanan Jogja, yang mana ini tercipta ini karena dengar apa sih curahan isi hati dari Sultan apa Sri dari permaisuri sultannya tersebut. Kemudian motif awan dan bukit, contohnya ini dari batik Megamendung, Cirebon. Kemudian ada motif hias api dan air, contohnya seperti ini gambaran api dari batik Dodot. Ini tentang lidah api. Nah, yang terakhir di sini ada motif benda teknologis dan kaligrafi. Jadi kalau benda teknologis ini contohnya kayak teknologinya udah beda ya, bukan yang kayak sekarang gitu. Kalau dulu teknologi itu berarti pembentukan suatu benda yang mana benda itu tuh membantu kehidupan sehari-hari pada zaman itu gitu ya. Contohnya misalkan kayak tembikar atau instrumen musik atau perahu gitu atau bangunan gitu dan jenis-jenis lainnya. Itu biasanya ini tergolongnya novelty, jadi masih ke arah tradisional atau masih yang sederhana gitu, tapi sudah ada kebaruan. Nih, kaligrafi merupakan tulisan indah seni musik ya, seni menulis yang mana biasanya menggunakan bahasa Arab. Ini juga masuk dalam kategori jenis ornamen ya. Biasanya dibuat dengan berbagai macam teknik juga. Ada yang dengan cara dilukis, dicat ya, atau diukir juga bisa gitu, dan lainnya. Cuman biasanya kaligrafi ini ke arah spiritual gitu fungsinya. Ini contohnya, ini yang motif perahu dari ukiran batu dari Candi Borobudur. Kemudian kalau untuk kaligrafi ini contohnya dari batik Besurek.
Bengkulu. Oke, sampai sini mungkin untuk pembahasan kita. Semoga kalian semua memahami gitu ya. Kalau misalkan kiranya ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan di forum diskusi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.